Dengan Ibu Kaira ya? Iya benar. Iya, perkenalkan saya Nazala sebagai ahli gizi di sini. Jadi bagaimana Ibu? Jadi gini Mbak, saya tuh kesini karena disuruh dokter dari puskesmas. Katanya tuh tekanan darah saya tinggi, terus berat badan saya berlebih. Tapi saya merasa sehat-sehat aja sih, nggak merasa sakit apa gimana gitu. Terus saya bingung Mbak, kalau misalnya ntar saya disuruh diet, ntar disuruh makan makanan mahal lagi. Alah, mana bisa saya. Baik Ibu, saya mengerti Ibu merasa tidak terganggu dengan masalah kesehatan. Lalu Ibu juga khawatir kalau Ibu mengatur pola makan Ibu akan merasa makanan itu tidak enak dan juga hambar dan memerlukan biaya yang lebih. Begitu Ibu? Iya Mbak, bener. Gimana ya Mbak, kayak sayur santan tuh udah jadi kebiasaan gitu di keluarga saya. Terus saya sering makan gorengan tiap hari. Nenek saya juga makan makanan yang bersantan biasa aja tuh, gak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Terus kalau misalnya saya harus mengubah makanan saya gitu, ntar saya dan suami makannya lebih yang gak enak, hambar gitu. Terus katanya kalau misalnya diet harus makan apel impor lah, salmon dan lain. Alah, mana sanggup saya Mbak kalau kayak gitu. Terus saya gak mau jadi makan makanan gak enak ya. Baik Ibu, saya di sini bukan untuk melarang Ibu makan enak. Saya justru sangat ingin membantu Ibu untuk menemukan cara makan yang tetap enak, tidak memerlukan biaya yang besar, dan juga tidak membuat tekanan darah Ibu naik. Boleh saya tahu Ibu biasanya masaknya apa saja Bu? Kalau biasa sehari-hari sih masak biasa aja sih Mbak, kayak gorengan tempe, ayam goreng. Terus sesekali sih biasanya masak kayak ikan asin gitu sih Mbak. Karena kan saya ibu rumah tangga biasa ya, terus suami saya kerja serabutan. Terus sukanya juga makannya gorengan. Kalau misalnya saya ganti ke rebus-rebusan, pasti ntar suami saya protes. Baik Ibu, jadi untuk sayur bersantan dan juga gorengan itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga Ibu ya Ibu. Dan Ibu juga harus memikirkan selera suami Ibu. Saya sangat menghargai Ibu tetap berusaha untuk memasak makanan untuk keluarga Ibu. Tapi Bu, saya ingin tanya dulu sebelumnya, untuk tekanan darah Ibu terakhir kali dicek di dokter berapa ya Ibu? Terakhir kali tuh kalau nggak salah 145/90 deh Mbak. Tapi saya merasa biasa-biasa aja sih, pusing juga enggak. Nah, itu tuh tandanya tekanan darah Ibu sudah cukup tinggi. Memang hipertensi itu tidak bergejala Ibu, tapi jika dibiarkan itu akan meningkatkan resiko stroke dan juga penyakit jantung. Nah, tapi Ibu jangan khawatir, kita di sini cari solusi untuk Ibu akan merubah pola makan Ibu. Tapi kita juga tidak akan menghilangkan semua gorengan dan juga santan. Kita akan ganti sedikit demi sedikit. Tunggu dulu Mbak, ganti apaan ya? Saya belum setuju loh. Ntar kalau misalnya nggak mau ya, kalau misalnya buang-buang waktu buat itu. Saya akan kasih contoh dengan bahan-bahan yang lebih murah Ibu dan juga tetap enak. Ibu bersedia saya kasih contoh? Boleh deh Mbak. Oke, jadi di sini ada gambar tempe, daun kelor, pisang kepok, labu kuning dan juga ikan teri. Nah, ini bahan-bahan yang murah Ibu yang bisa didapat di pasar. Ibu tahu semua kan? Kalau bahan ini mas saya tahu semua Mbak, tapi kan ya rasanya gitu-gitu aja nggak sih Mbak? Kalau makan tiap hari kan bosen deh Mbak. Iya, itu benar Ibu, ini bahan-bahan biasa, tapi dengan sedikit trik kita bisa membuat makanan dari bahan-bahan ini tuh jadi lebih enak Ibu dan tidak membosankan. Nah, saya kasih 3 menu pengganti Ibu. Yang pertama itu ada gorengan tempe biasa, bisa Ibu ganti dengan tempe kukus Ibu, tapi dikukusnya jangan sendiri, bisa Ibu barengin kukusnya tuh dengan daun kelor. Nah, nanti setelah matang Ibu bisa membuat sambal dari tomat, sedikit terasi dan juga cabai. Lalu nanti sambalnya Ibu tumis dengan sedikit saja minyak. Nah, itu akan tetap ada rasa gurih dari sambalnya Ibu, tapi tempenya tidak berminyak. Nah, kira-kira Ibu bisa coba tidak? Kalau tempe kukus sih saya belum pernah ya Mbak, tapi di bayangan saya hambar deh Mbak. Tapi kalau misalnya sambal tomat sih masih bisa sih. Nah, untuk tempe kukusnya itu pastinya nggak hambar Ibu, apalagi kalau Ibu mengkukusnya itu bersama dengan sedikit kunyit dan juga bawang putih. Nah, itu pasti akan lebih wangi gitu Bu tempenya. Ibu bisa coba dulu seminggu sekali ya Ibu. Boleh deh saya coba Mbak. Nah, untuk menu yang kedua itu untuk sayur santan. Ibu bisa menggantikan santannya itu dengan labu kuning yang sudah dihaluskan Ibu. Caranya, labu kuningnya direbus hingga empuk, hingga matang, lalu dihaluskan menggunakan garpu atau blender hingga teksturnya itu lembut seperti santan gitu Bu. Nah, itu tuh bisa menjadi pengganti santan namun tidak membuat kolesterolnya naik.
Nah, ibu bisa masak dengan kacang panjang atau daun singkong, lalu ditaburi sejumput kayak kelapa parut di atasnya ibu. Nah, itu akan menghasilkan rasa gurih, manis yang alami dan juga enak ibu. Oh, kalau itu sih baru dengar tuh Mbak. Jadi tuh nggak sama sekali nggak pakai santan instan gitu? Tidak perlu ibu, jadi ibu bisa menghemat uang membeli santannya. Ya bisa coba deh Mbak. Nah, lalu untuk menu ketiga itu untuk cemilan sore ibu. Tadi kan ibu sebutkan ibu suka makan gorengan dan juga teh manis ya ibu. Nah, ibu bisa mengganti dengan pisang rebus kepok dan juga segelas air putih di sore hari ibu sebagai cemilan sorenya. Nah, pisang kepok itu kan mengenyangkan ibu, jadi tidak membuat kadar gula itu naik gitu bu. Dan juga untuk pisang kepok itu kan harganya juga masih relatif murah ya ibu. Nah, saat ibu rebus sampai matang pisang kepoknya itu ibu bisa makan hangat-hangat. Nah, itu rasanya enak ibu. Sebenarnya kalau pisang rebus tuh saya udah biasa sih Mbak makan juga. Cuman menurut saya kayak kurang afdol gitu kalau misalnya nggak pakai gorengan. Nah, itu ibu sudah mempunyai kebiasaan yang baik sebenarnya ibu, tinggal ditingkatin lagi aja frekuensinya. Nah, itu ibu sudah hebat sekali ibu. Jadi Mbak saya coba. Cuma kata tetangga saya tuh Mbak kalau makan diet sehat tuh harus makan buah lah kayak apel, alpukat. Mana saya bisa Mbak, saya kan ibu rumah tangga biasa ya. Terus suami saya juga penghasilannya pas-pasan. Iya baik Ibu Khaira. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, biasanya dalam seminggu itu Ibu membeli minyak goreng berapa liter? Dan kira-kira untuk membeli santan instan juga kira-kira berapa bungkus Bu dalam seminggu? Kalau minyak tuh saya biasanya 2 liter Mbak. Kalau santan 3-4 bungkus sih. Nah, kalau Ibu mulai mengurangi goreng-gorengan atau menggunakan masakan yang bersantan, uang Ibu yang biasanya habis buat beli minyak dan juga santan instan, itu bisa Ibu pakai untuk membeli tahu, tempe, ikan segar, atau mungkin bahan makanan yang lainnya yang lebih bergizi. Jadi, justru bukannya lebih mahal Ibu, tapi lebih menghemat. Iya juga ya Mbak, saya nggak kepikiran tuh, soalnya saya nggak pernah hitung-hitung kayak gitu juga sih. Nah, baik Ibu. Nah, untuk masalah rasa hambar, Ibu jangan khawatir. Kita bisa pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, ataupun ketumbar. Nah, menggunakan bahan-bahan tersebut itu bisa membuat masakan Ibu tuh lebih wangi. Contohnya, sayur bening bayam kalau kita masak dengan bawang putih dan juga temu kunci itu sudah enak kan, Bu? Kalau itu mah saya suka Mbak, itu mah makanan saya sehari-hari. Nah, kalau itu Ibu sudah bisa dan juga sudah biasa, tinggal ditingkatin lagi aja Bu frekuensinya. Misalnya, seminggu Ibu masak sayur bening 2 kali, lalu sayur labu kuning 2 kali, dan juga sayur bersantan 1 kali dalam seminggu. Tapi untuk santannya itu dikurangin setengah ya Ibu. Nah, nanti pelan-pelan lidah Ibu akan terbiasa. Oh iya deh Mbak, saya coba. Oke Ibu Khaira, dari 3 menu yang tadi, kira-kira Ibu mau coba yang mana dulu nih? Mungkin kita pilih 1 atau 2 kali ya Ibu, yang mungkin paling gampang biar Ibu tidak kaget. Mungkin yang pisang kepok kali ya Mbak, yang direbus buat pengganti cemilan gorengan saya gitu. Terus mungkin sama yang sayur tanpa santan itu sih Mbak, yang labu kuning. Tapi kalau sambal tetap pakai terasi nggak apa-apa kan Mbak? Iya Ibu, boleh, itu masih boleh, asal saat menumis minyaknya sedikit saja Ibu saat menumis sambalnya. Itu Ibu sudah hebat sekali, sudah mau memulai. Saya mulai tulis untuk komitmen Ibu ya. Yang pertama, Ibu akan mengganti cemilan gorengan dengan pisang kepok rebus sebagai cemilan sore. Lalu yang kedua, Ibu akan masak sayur labu kuning tanpa santan 2 kali dalam seminggu. Setuju Ibu? Setuju Mbak. Oke baik, kalau nanti Ibu ada kesulitan atau kebingungan, Ibu bisa menghubungi saya. Oh ya, saya ada satu pesan tambahan untuk penggunaan garam. Ibu cukup untuk 1 sendok teh saja dalam sehari ya Ibu untuk semua makanan. Ibu bisa coba kurangi dikit demi sedikit untuk garamnya. Nanti selama 2 minggu lidah Ibu akan terbiasa Ibu. Oke, untuk Ibu Khaira, mari kita simpulkan diskusi kita hari ini ya Ibu. Ibu datang dengan keluhan tekanan darah tinggi dan juga berat badan berlebih, serta Ibu khawatir jika harus mengatur pola makan, makanannya akan terasa hambar dan juga akan memerlukan biaya yang mahal. Lalu setelah kita diskusikan, Ibu setuju untuk mencoba 2 perubahan kecil, yaitu dengan pisang rebus sebagai cemilan sore dan juga sayur labu kuning sebagai pengganti santan untuk minggu ini. Ibu juga akan mengurangi garam secara perlahan ya Ibu. Baik, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Senang sih mbak, kayak lebih lega gitu. Saya kira tadi kalau kesini bakal dimarahin, terus disuruh makan makanan yang mahal-mahal. Ternyata enggak ya. Ya Ibu, saya sangat menghargai keterbukaan Ibu. Saya juga sangat mengapresiasi Ibu sudah mengambil langkah untuk perubahan kecil ini Ibu. Untuk minggu depan saya akan evaluasi ya Ibu untuk mengetahui perkembangannya. Boleh mbak, terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama Ibu. Semangat ya Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa Ibu. Ya terima kasih mbak.